Diketahui fungsi f dengan fx itu sama dengan pada saat x tidak sama dengan 1, maka fungsi fx itu adalah x kuadrat dikurangkan 1 dibagikan dengan x kurang 1. Lalu pada saat x sama dengan 1, fungsi fx itu adalah 3. Nah, maka pernyataan yang benar adalah titik-titik. Jadi mari kita cek kebenaran dari pernyataan pertama dahulu, di mana dikatakan bahwa limit x mendekati 1 dari fx itu sama dengan 2. Nah, apakah pernyataan pertama merupakan pernyataan yang benar? Mari kita cari limit x mendekati 1 untuk fx. Nah, sekarang apakah fungsi fx pada saat x mendekati 1? Ya, pada saat x mendekati 1, apakah fungsi fx itu adalah x kurang 1 dibagikan dengan x kurang 1 atau 3? Nah, konsep atau arti dari x mendekati 1 itu artinya adalah x itu boleh merupakan bilangan yang sangat dekat dengan 1. Misalnya 0,99999 dan seterusnya, ataupun x itu sama dengan 1,00001. Ya, jadi merupakan bilangan yang sangat dekat dengan 1. Tetapi tentu saja bukanlah merupakan bilangan 1. Maka kita akan gunakan fungsi fx, di mana fx itu sama dengan x kuadrat dikurangkan 1 dibagikan dengan x kurang 1. Ya, karena merupakan bilangan yang sangat dekat dengan 1, tetapi bukanlah merupakan x sama dengan 1. Jadi kita akan gunakan fungsi fx ini. Nah, maka ini akan sama dengan, mari kita substitusikan x dengan 1, di mana 1 kurang 1 dibagikan dengan 1 kurang 1 adalah 0 dibagikan dengan 0. Di mana itu adalah tidak terdefinisikan atau tak tentu. Maka mari kita faktorkan pembilang dan penyebutnya, yaitu limit x mendekati 1. Lalu di sini jika kalian perhatikan, ini adalah x kuadrat dikurangkan dengan 1 kuadrat. Ya, a kuadrat dikurangkan dengan b kuadrat, kita dapat faktorkan menjadi seperti berikut, yaitu a kurang b dikalikan dengan a tambah b. Nah, maka mari kita tuliskan, ini adalah x kurang 1 dikalikan dengan x tambah 1. Lalu semuanya kita bagikan dengan x kurang 1 ya, x kurang 1. Nah, maka kita telah dapat mencoret x kurang 1 dengan x kurang 1. Sisanya adalah limit x mendekati 1 dari x tambah 1. Di mana jika kita substitusikan x dengan 1, ini adalah 1 tambah 1 adalah 2. Nah, maka kita telah temukan nilai limit x mendekati 1 dari fx, di mana itu sama dengan 2. Maka pernyataan pertama merupakan pernyataan yang benar. Mari kita ke pernyataan kedua, di mana dikatakan bahwa limit x mendekati 1 dari fx itu tidak sama dengan f1. Nah, kita telah temukan limit x mendekati 1 dari fx, di mana itu adalah 2. Maka mari kita cari nilai f1. Di mana f1 itu merupakan berapa? X sama dengan 1, nilai fx itu adalah 3. Maka ini akan sama dengan 3. Dan tentu saja, limit x mendekati 1 dari fx, yaitu 2, tidak sama dengan 3. Maka pernyataan kedua juga merupakan pernyataan yang benar. Mari kita ke pernyataan ketiga, di mana dikatakan bahwa fungsi f kontinu di x sama dengan 0. Nah, bagaimanakah cara kita menentukan apakah f itu kontinu pada saat x sama dengan 0 atau tidak? Nah, sekarang kita ke definisi kontinu dahulu. Misalkan kita memiliki suatu fungsi fx. Misalnya grafiknya seperti berikut. Ini adalah grafik dari fungsi fx. Misalkan di sini adalah titik x sama dengan a. Ya, misalkan ini adalah x sama dengan a. Ini adalah y. Ini adalah fungsi fx. Nah, pada saat x sama dengan a, nilai fx misalnya adalah y1. Maka fa itu akan sama dengan y1. Nah, sekarang pada saat limit x mendekati a dari fx, itu akan sama dengan, ini artinya adalah pada saat x sama sangat dekat dengan a. Ya, pada saat x sama sangat dekat dengan a.
maka nilai fx itu juga akan merupakan sangat dekat dengan y1. Maka limit x mendekati a dari fx itu juga sama dengan y1. Nah, maka ini adalah fungsi yang kontinu pada saat titik a. Pada saat x sama dengan a, fungsi fx itu kontinu. Nah, misalkan kita memiliki suatu titik lagi, yaitu titik b. Di sini, pada saat x sama dengan b, lalu di sini misalkan adalah fungsi yang tidak kontinu, yaitu akan memiliki lubang dan fb itu akan merupakan y3 misalnya. Ini adalah y3. Nilainya adalah y3. Nah, sekarang jika kalian perhatikan, ini adalah fungsi yang tidak kontinu pada saat x sama dengan b. Jika kalian perhatikan pada saat fb, nilai fb itu adalah y3. Lalu pada saat limit x mendekati b untuk fx itu akan sama dengan, nah pada saat x sangat dekat dengan b, maka nilai fx itu akan sangat dekat dengan titik di sini, di mana misalkan ini adalah y2. Maka kita bisa sebutkan bahwa fb tidak sama dengan limit x mendekati b untuk fx. Ya, jika kondisi ini benar, maka fx tidaklah kontinu pada titik b. Ya, tidak kontinu. Jika fa itu sama dengan limit x mendekati a untuk fx, maka ini artinya adalah fx atau fungsi f itu kontinu pada saat x sama dengan a. Nah, ini adalah cara untuk menentukan apakah fungsi tersebut kontinu pada suatu titik. Maka cara untuk membuktikan apakah fungsi f kontinu di x sama dengan 0 adalah sebagai berikut, yaitu f0 itu akan sama dengan limit x mendekati 0 dari fx. Jika ini merupakan nilai yang sama, maka fungsi tersebut adalah fungsi yang kontinu pada saat titik x sama dengan 0. Nah, maka mari kita cari apakah nilainya sama. Di mana f0 itu akan sama dengan f dari 0. Di mana x itu tidak sama dengan 1 ya, maka kita akan gunakan fungsi x kuadrat dikurang 1 dibagi dengan x kurang 1. Maka ini adalah x kuadrat dikurang 1 dibagi dengan x kurang 1. Jika kita substitusikan, ini adalah f0. Jika kita substitusikan, itu adalah 0 kurang 1 dibagikan dengan 0 kurang 1 adalah negatif 1 dibagikan dengan negatif 1. Di mana itu akan sama dengan 1. Lalu, mari kita cari nilai limit x mendekati 0 untuk fx. Di mana itu akan sama dengan, kita akan gunakan fungsi fx. Di mana fx itu adalah x kuadrat dikurang 1 dibagikan dengan x kurang 1. Di mana itu sama dengan, mari kita substitusikan x dengan 0. Ini adalah 0 dikuadratkan, dikurang 1 adalah negatif 1 dibagikan dengan negatif 1. Di mana itu akan sama dengan 1. Maka tentu saja 1 itu akan sama dengan 1. Ya, maka nilai f itu kontinu atau fungsi f itu kontinu pada saat x sama dengan 0. Maka pernyataan ketiga merupakan pernyataan yang benar. Lalu mari kita ke pernyataan keempat, di mana dikatakan bahwa f tidak kontinu di x sama dengan 1. Nah, cara untuk membuktikan apakah suatu fungsi itu kontinu pada suatu titik itu adalah dengan cara berikut. Maka jika kalian perhatikan, di pernyataan kedua, kita telah ketahui bahwa pada saat limit x mendekati 1 dari fx itu tidak sama dengan f1. Maka tentu saja f itu tidak kontinu di x sama dengan 1. Ini merupakan pernyataan benar. Maka 1, 2, 3, 4 itu merupakan pernyataan benar. Maka jawabannya adalah E. Nah, agar kalian lebih mengerti, mari saya gambarkan fungsi f. Ya, grafik dari fungsi f. Di mana grafik dari fungsi f itu akan sebagai berikut. Di mana misalkan ini adalah bidang kartesian. Ini adalah sumbu y dengan sumbu x. Lalu mari kita pindahkan fungsi fx ke bawah misalnya. Mari kita pindahkan ke bawah. Lalu mari kita gambarkan fungsi fx.
Di mana pada saat fx tidak sama dengan 1, fungsinya adalah x kuadrat dikurangkan 1 dibagikan dengan x kurang 1. Di mana telah kita sederhanakan, yaitu sebagai berikut. Ya, telah kita sederhanakan, itu menjadi x tambah 1. Maka kita bisa sebutkan bahwa pada saat x tidak sama dengan 1, fungsi fx itu adalah x tambah 1. Di mana x tidaklah sama dengan 1. Nah, maka jika kita gambarkan fungsi fx pada saat x tidak sama dengan 1, itu adalah sebagai berikut. Ini adalah fungsi fx. Lalu pada saat x sama dengan 1, misalkan 1 ini adalah di sini, maka fungsi fx itu akan bernilai 3. Maka di sini akan merupakan lubang. Lalu fx itu akan bernilai 3. Misalkan di sini adalah 2, lalu di sini adalah 3. Maka di sini adalah nilai fx sama dengan 3. Nah, di mana ini adalah x sama dengan 0. Nah, sekarang ini adalah grafik dari fungsi fx. Mari kita lihat untuk pernyataan kedua. Dikatakan bahwa f kontinu di x sama dengan 0. Itu artinya adalah pada saat x sama dengan 0, maka fx itu bernilai 1. Lalu pada saat x mendekati 0, maka limit dari x mendekati 0 dari fx itu juga sama dengan 1. Ya, maka fungsi tersebut kontinu pada saat x sama dengan 0. Di mana pada saat x sama dengan 1, nilai f1 itu kan sama dengan pada saat x sama dengan 1, nilai f1 itu adalah 3. Lalu pada saat x mendekati 1, ya sangat dekat dengan 1, maka nilai fx itu akan berupa sangat dekat dengan 2, ya, akan sangat dekat dengan 2. Maka kita bisa sebutkan bahwa limit x mendekati 1 untuk fx itu sama dengan 2. Maka tentu saja grafik tersebut tidaklah kontinu pada saat x sama dengan 1. Ya, tidaklah kontinu, akan memiliki lubang. Nah, semoga kalian mengerti dan sampai jumpa di video selanjutnya.